Ata sih ini kalau misalkan Ata jungle juga bisa buat nge-counter Dun ya. Dan juga mungkin Heino jungle bisa kebuka. Tanky banget, malesin banget. Dan ini dia game kedua antara RRQ melawan Impunity. Nah, skor sementara 1-0, Rex Kregum Kion masih memegang kendali sejauh ini. Gue suka banget pikan dari RRQ karena ada Neza. Di pikan terakhirnya ini pasti bakal ke ini banget coy, kegocek banget. Karena Dun tadi pakai jungle sebenarnya. Gak bakal nyangka mereka. Mereka juga ada advantage di mana dari RRQ ini last picknya dan udah pakai meta di mana Maisirania bakal diturunin ke bawah. Gue suka adaptasinya, RRQ udah bisa buat ngikutin Marco Polo mid. Tim-tim dari luar kayak contohnya kemarin dia LGD main giniin RRQ. Iya, dia kemarin giniin RRQ. Jadi sekarang LGD dia bakal coba untuk ngamanin lagi arah reverse pride Marco Polo-nya di mid lane, rotasinya lebih enak, farmingnya bakal dikasih ke arah Marco Polo karena dia bakal funneling gold untuk Marco Polo ya. Bahkan ini merahnya bakal di-clear barengan mungkin sama Cambor-nya. Biar Marco Polo dapat EXP dan juga dapat gold. Ya bakal coba lebih cepet aja sih, lebih cepet dari rotasinya buat ini Marco Polo kalau di mid lane. Karena mid itu paling cepat buat ketemu wave-nya dibandingkan lane lain ya. Jadi bisa langsung rotasi, bantuin jungle, bisa cepetin juga bantuin ke arah ini ya. Supaya Neza-nya itu rotasinya lebih cepet. Sanatianya ya tuh bantu mukulin. Iya biar dapat EXP kan. Ada XP juga, gold juga, emang rotasinya juga lebih cepet. Dia pindah ke bagian atas juga, rotasi ke bagian atas. Bantuin lain ya, bisa balik lagi ke mid lane. Lagi ditungguin juga atau bareng-bareng semua ya jadinya. Dun ya lagi bantuin bawah sekarang karena ini artinya mid lane farm lane ya tanda kutip ya, mid lane yang ada di farm lane. Dan ini kuat sih, Dun di roaming tuh juga hero yang kuat ya, bisa nahan-nahan apalagi ditambah dengan Neza, dia punya pasif bisa bakar-bakar musuh juga. Anti heal 15% di awalnya sangat membantu banget, apalagi ditambah sama Imperialnya 35% dan 50% lah. Jadi itu yang ngebuat Kino sekali lagi nggak bakal bisa lifesteal lebih enak. Dan udah lifesteal, aduh lifesteal aja kalau misalkan sama Dun nggak bakal jadi masalah juga, ada Kacausen. Bakal coba untuk ngambil satu buah camp, yaitu Lizardnya di sana, bakal digangguin sama Heino Tank. Malesin di sini, gila. Ini malesin banget coy. Cuman masih nggak bakal dikasih lagi, bakal dibakar-bakar. Dan di mid lane-nya juga udah ada Marco Polo yang kayaknya bakal kena Frigid Prison. Dia harus mundur lebih jauh lagi. Black bakal coba untuk ngambil satu Azure Golem, harusnya bakal hit ke arah Black kali ini. Masih ada Fate Rewind untuk cabut dan juga ada satu buah Fever Barrage yang dikeluarkan. Cuman Heino lagi-lagi bakal menjadi hero yang sangat-sangat nyebelin banget. Sedangkan di saat yang sama juga udah ada X Hero yang ambil satu Cambor milik tim RRQ. Pertukaran masih oke karena di awal-awal juga RRQ dapetin Reverse Pride tadi di arah tengah sama di atasnya. Jadinya dari goldnya sendiri belum disusul sama Impunity meskipun tadi Heino-nya kaya ya ngambilin jungle milik tim RRQ. Ya masih fun lah, tadi juga masih payah masih dapat juga, gak dicolong-colong banget, cuman monster-monster kecil nih. Masih fine, tapi memang 400 gold sedikit lebih banyak karena Impunity. Dia masih pegangan dulu juga, dan ini 50 second sebelum fight Tyrant nih. Karena versi kecil gini, perang Tyrantnya baru kerasa ya, karena itu harus head on. Kalau dihindarin juga rugi lumayan. Sebenarnya bisa-bisa aja buat milih Overlord, tapi biasanya orang lebih pilih Tyrant. Kecolong dong Reverse Spirit-nya dari dengan ada Black, lempar Scepter of Fate nih. Agak sayang keunggulannya dan saat keluar ke arah belakang, Nightmare dikejar sama asingnya. Masih bisa ambil flower aja, masih bakal lari keluar dulu. Dia masih punya sprint juga tadi sebenarnya. Masih cukup santai juga RRQ kali ini. Masih main resource, udah ada satu Kacausen lagi, cek brush bawah. Bakal memperkaya Jia sekali lagi. Ini Marco Polo-nya bakal dibikin kaya, masih belum punya Spark Forge Dagger. Dan di bagian mid lane juga udah ada wave lagi harus di-clear dulu. Pemain dari Impunity main resource ya. Mereka di awal tadi juga begini mainnya. Melihat juga ada Fate Rewind yang pasti bisa bikin survive time dari seorang Black itu bakal lebih lama, jadinya nggak apa-apa buat dia maju-maju invade dan alain dari Nightmare. Kali ini bakal di-press lagi, ada Winter is Here yang keluar buat nge-zoning out, buat dapetin damage ke arah tower. Sedangkan di saat yang sama juga Tyrant udah up, dibukain mapnya juga sama Megumi di arah bawah. Bakal ditarik ini Tyrant-nya gua rasa dengan Kacausen yang pastinya udah ketarik ke sebelah kanan. Harusnya nggak bisa di-fightin, dua orang di atas informasinya. Mungkin still juga ninggalin bakal ninggalin karena ini bakal coba untuk ngincer karena Nightmare. Masih ada Skyfall sebenarnya buat nge-backup di bagian atas. Ada Neza yang bisa pakai ultimate-nya. Dia bakal nyuekin aja Heino-nya coy untuk sejauh ini coy, udah jadi mode melee lagi. Leap of Fate udah keluar. Ada roar dibuka, Neza-nya kali ini nggak mungkin tumbang harusnya. Karena dia masih keras banget, nggak mungkin tumbang harusnya, bakal langsung di Skyfall, dabrakin satu, masih ada satu anti-regen. Sama Charlotte dari asing yang ternyata lagi-lagi menyulitkan untuk main. Di belakang juga bakal ada pemain RRQ yang bakal coba follow up lagi di atas, bakal ngejar ke arah bagian backlane. Tapi sayangnya Charlotte sudah menjauh, gue pikir nggak bakal tumbang pemain RRQ. Cuma ternyata asing kali ini yang sekali lagi nge-carry tim Impunity, membuat RRQ kesulitan. Dua sih, mati. Sayang banget. Tadi ya, kayak seakan-akan masih kuat ya Bayang ya, tapi gagal buat survive. Tadi outburst juga dibuka di bagian depan. Jadi mau gimana lagi, Dunnya masih bertahan sendiri aja, tapi Dun ini Dun Rom ya, beda dengan kekuatan Dun yang tadi ya. Karena Frozen juga Winter is Here keluar, masih bisa run di bed aja, lari ke belakang dulu.
agak susah kalau dia nahan sendirian. Dan ini sementara cuman ini aja, ditahan-tahan dulu. Advantage yang dipegang sama Impunity nggak terlalu gede, at least. Masih bisa dikejar lah. Ya masih bisa banget, dan juga akhirnya buff naga Tyrant tadi nggak terlalu kepake karena emang tadi ada buy time yang cukup lama ya dari Heino. Tentunya kali ini bakal tukeran lagi, Jianya udah turun ke arah bawah, ada Forbidden Domain yang lumayan berasa tentunya dari Megumi. Nah, ini resource kalau misalkan mau kontes agak berat ya karena smite di tangannya Megumi. Blacknya juga udah ngeliatin di sini Azure Golemnya udah up. Coba untuk manggil teman-teman ya, cuman kayaknya mereka kalah jumlah, jadi nggak bakal coba untuk diambil. Ala ini juga harus nge-defense bagian atas. Terlebih ini Charlotte semakin late game semakin kuat hero-nya. Membuat Alain juga susah buat buy one lawan Charlotte. Cuman karena biasanya dari Alain bikin Blazing Cap, harus itu bakal nguntungin banget buat anti-heal, dan Charlotte bakal di shutdown kali ini. Dead at Sunset bakal coba untuk dilompatin aja. Bisa. Masih ada shield juga dari seorang Zhang Fei, ditabrak dengan roar tapi dibakar-bakar, harusnya tumbang kali ini Charlotte-nya. Gak ada Skyfall kah? Ya lah. Oke, ada flash, dia nyangkut, kebakar sama pasif dari Neiza. Nice. Terbakar api asmara teman-teman. Nyangkut dikit tadi. Jadi lumayan aja dapetin kill duluan Charlotte-nya. Dan ini kesempatan besar buat Erki potong keunggulannya. Ini mungkin bisa off-road atau mungkin cari yang lain dulu. Agak butuh waktu ya. 1000 gold off-road bakal dimulai duluan. Jadi maybe fine. Advantage-nya tadi dipakai buat dapetin Tyrant. Paling gak bisa diimbangin lah, goldnya mirip-mirip. Cuman emang impact di early tanpa enhance off-road gak segede itu. Tidak bisa buat inilah ya, Lumayan lah. management wave minion. Dan juga dua objektif lah intinya RRQ kali ini. Lebih unggul. Dan udah disamain lagi juga dari network goldnya. Dari bagian buff biru juga bakal diambil sama Jia. Ada revolver, bakal diiklasin gitu aja. Coba untuk main agresif lagi dari RRQ. Di sisi lain di bawah juga Mai Shiranoya masih coba untuk bersikeras nahan tower yang selalu dipush sama di Ringy dan juga Zhang Fei. 1 lawan 2 hitungannya 6-3. Cuman karena dia bocah mikro ya, gue rasa ingat tuh lagi Imperial Ordernya connect karena 6-3. Ada teleport juga dari Nightmare, nice. Langsung coba untuk ke backup bagian bawah biar nggak hancur tower outer ini. Dan ada Jester F juga yang udah bakal follow up kalau misalkan seandainya hal buruk terjadi. Ya itu di sampingnya Cia ya, untuk melawan dari masih punya chance buat pakai VT1. Dan di samping buffnya aman hampir aja. Dan ini 44 second masih aman sih, masih lama buat Tyrant. Jadi ditahan-tahan dulu aja, advantage-nya udah mulai imbang. Anggapnya gold dari kedua tim, gak ada yang lebih unggul di range dapetin tower. Tapi di bagian bawah atasnya masih kepush sama Overlord, gak ada yang nge-defense sama sekali di bagian atas dari sisi Impunity-nya. Jadi 30 second sebelum fight Tyrant, mereka harus coba untuk setup dulu, jaga posisi lagi supaya aman aja. Zhang Fei-nya lagi siap-siap aja, jadi punya full range, siap buat pakai outburst-nya. Mark mulai masih di atas, Charlotte juga masih di atas. Jadi persiapan nih 18 second buat Tyrant sebentar lagi. Dan ini mau nggak mau sih sebenarnya emang tower pasti bakal hancur di bawah sih sama Xiaolin. Karena ditemenin mulu sama Megumi gitu. Dan dia single target juga. Ya meskipun bisa mantul, dia punya kipas kacau sena, cuman hitungannya lebih sakit ke single target pakai Mai Shiranui untuk landing gitu ya. Karena dibantuin sama shieldnya Zhang Fei, jadinya damage-nya keblok, jadinya chip damage. Dimulai tuh. Dan dimulai juga Tyrant-nya kali ini bakal di-kelas, harusnya bakal dikasih aja. Di atas juga tower udah jalan. Ada wave dari Vanguard itu sendiri. Dari tadi itu nggak di-clear. Iya, nggak di-clear juga. Ada Jia juga di sana yang bakal coba untuk pakai revolvernya. Kayaknya Charlotte nggak bakal coba untuk melawan. Neza, Udah ada Skyfall yang di-cancel aja karena ada Azure Golem yang terlihat lebih segar untuk diambil. Cuman udah ada Heino-nya Black. Terlalu berbahaya kalau misalkan mereka mau ambil ini karena Heino bisa fade rewind. Resource terlalu sia-sia kalau misalkan dibuang karena Heino. Ya RK nggak kalah sih at least. Emang Tyrant keambil, killnya akan-akan kalah ya. Tapi overall resource-nya RK nggak kalah sama sekali. Mereka masih bisa nahan, dan ini yang perlu mereka pertahankan aja. Kurang lebih sama ini, nggak jauh. Dan maka coba untuk tahan-tahan dulu, bawahnya udah mulai di-press lagi. Hino-nya ke bagian atas ya, 50 second lagi untuk enhance Tyrant dan juga Overlord. Ini bakal jadi perang penting, kalau udah enhance gini nilainya gede banget. Ya Overlord pun nilainya gede banget karena ada Shadow Tyrant yang ini ya, yang gede raksasa ya. Iya, sama petnya juga ya, petnya kan bikin reduction juga. Dan kali ini udah dibukain map sama Jester F di bagian mid lane. Udah ada anti-heal juga pastinya dari Jester F, punya Blazing Cap. Black harusnya nggak bakal bisa, dia tetap bisa lari steal sih, emang haram aja. Dan Skyfall-nya langsung coba di cancel, tadi udah ngincer ke arah Xiaolin. Cuman dia aware juga, ini Jia masih belum cukup kayaknya, karena bentar lagi bakal ada Tyrant ataupun Overlord yang mungkin bisa diambil kalau misalkan kalah war di sana. Dua objeknya bisa diamanin, itu fatal banget buat RRQ. Dan midnya bakal coba di-clear terlebih dahulu, dipancing ke arah belakang, Underly Blade udah jadi mode melee juga kali ini, dibukain item roam-nya buat nge-slow pemain dari Impunity. Paling nggak sebelum perang wave atasnya aku dorong, jadi paling nggak advantage dari manajemen wave-nya masih ada di tangan RRQ, bawahnya masih bisa di-clear, dan ini dimulai Tyrant-nya. Mereka butuh recall pada sekarat nih, 0-3 sekarat, Chester juga agak sekarat, jadi mereka ngelepasin Tyrant-nya aja secara free, dan mereka mulai Overlord, tapi kayaknya susah nih.
Kayaknya masih sempat ke Overlord juga dah. Setelah selesai Tyrant atau enggak? Masih sempat agak sedikit lama Overlord yang dilakuin sama Marco Polo, mereka nggak sadar kayaknya. Nggak sadar dan mereka nggak lakuin itu, nggak lakuin pergerakan untuk jaga Overlord-nya. So RRQ bisa amankan paling nggak trade aja objektif dan enhance Overlord fine. Masih oke, masih bagus banget bertukar dengan Tyrant tadi. Ya, bisa dibuka PT di mid ini bahkan biar gak hilang midnya harusnya sama tim RRQ karena udah ada Winter is here juga. Wait, nggak dibuka. Saya nggak dibuka, dia punya pet Bawah Shadow dong. Vanguard dan bakal dibuka di bawah gitu aja. Buat ke-split, buat dapetin tower 2 di bagian atas gua rasa tujuannya untuk RRQ. Azur Golem masih bisa untuk diamankan. Tower mid lane sudah berhasil dihancurkan tentunya main dari Impunity. Impunity masih bertahan sekuat tenaga untuk menghalau Vanguard ini dari Dragon milik tim RRQ itu dapetin tower. Tapi Jianya jauh ini gak kesentuh. Yang jadi masalah adalah lagi-lagi asing yang bisa nge-bypass ke bagian belakang. Dia punya Charlotte dan juga pastinya roar dari Megumi yang harus diperhitungkan sama RRQ. Ya hati-hati sih, itu bisa kepancing banyak juga sama aja kayak Hino ya. Tambahan shield dari Outburst lumayan gede dan di bawah udah mulai pengen ambil tower keduanya dijagain. Yang nyebrang-nyebrang Hino emang perlu dihiraukan aja sebenarnya. Bukan target ideal di awal, mereka perlu cari damager-nya, perlu cari di range-nya kalau bisa. Tapi susah banget udah di-clear offroad gedenya. Mereka punya satu offroad tersisa di bagian atas, tapi Hino bagian depan agak susah. Cia-nya dikejarin sama carot-carotnya langsung tabrakin aja. Cia masih bisa lari keluar, tapi di depan ditabrakin lagi. Black masih ada bisa nahan, aksinya dikit lagi bakal mati, asingnya nggak mati. Asingnya masih bisa kabur sayangnya. Fit rewind, keluar juga Nightmare. Belum ada korban jiwa dari keduanya, sama-sama sekat sebenarnya tadi. Dari masing-masing pemain, hampir aja. Oke, bahaya banget war tadi bro. Dan masih coba untuk di-push lagi, merahnya bakal diamanin sama Zhang Fei dicolong smite. Tentunya karena dia punya smite itu Megumi. Secure Crimson Golem milik RRQ. Di atas sana bakal di-defend dulu sama Jia. Dia bakal defend atasnya dan sekali lagi Mai Shiranu bakal ditugaskan untuk ngedorong minion wave bagian bawah. Jangan sampai dapat high ground, ada percobaan untuk nge-trap juga bakal dibuka sama Jester F di bagian jungle atas. Dia juga bakal follow up lagi, tapi udah tumbang di sana. Dead at Sunset langsung di Skyfall, bakal ditabrak kali ini. Revolver, Marco Polo dari Jia harus mundur lebih jauh lagi. Dia bakal coba untuk posisi ke belakang. Dapat di sana dua kill udah tumbang dari pemain dari Impunity dan juga bakal dikejar sama Hino tentunya. Tapi saat ini 3 orang udah tumbang, masih ada Fate Rewind dan Jia masih hidup. Menukar satu dengan Jester F, pertukaran yang adil dan untung untuk RRQ tentunya. Tinggal Black dan juga Asing. Marco Polo harus cabut karena dia nggak punya life steal. Dan Blacknya juga udah buang Fate Rewind. Tengah sih harus dapetin ini sama RRQ, harus banget. Mereka lagi balik tuh recall, tapi posisinya lagi nunggu minion juga sekalian ya, jadi nggak masalah sama sekali. Mereka bisa tabrakin setelahnya. Di spot emang masih nggak terlalu lama sebenarnya. Cuman advantage goldnya ini yang bakal penting banget. Udah mulai dibalikin nilai kill, udah mulai ngebalikin nilai goldnya. RRQ sekarang pegang gold advantage lagi-lagi. Tapi ini mirip banget chaoticnya kayak game pertama. Emang gak se-chaotic itu secara kill ya, tapi kayak tarik ulurnya, keunggulan goldnya itu berbalik-baliknya mirip banget. Kurang lebih nih. Dan RRQ masih pegang kendali ini, 2000 gold, gak terlalu gede. Mereka bisa manfaatin buat perang Tyrant lagi mungkin di 30 detik lagi untuk perang Tyrant berikutnya. Dan itu enhance Tyrant nih. Apa nih damage outputnya dari RNG sih, paling pasti udah ngincer sama Skyfall. Terus ada tugasnya juga dari si Nightmare-nya bakal ngincer ke arah X-Hero ya, Frost. Sama Shaolin-nya ini bakal dikejar. Cuman asing sih, asingnya ini harus di bener-bener kayak ada harus nge-protect si ini Jia. Jia ya, dari asing. Biar dari asing tentu aja. Skyfall langsung ke bagian-bagian bawah. Jia-nya mati dong. Jia-nya tumbang di tangan Hino kali ini. Dari Black tentunya. Masih ada war lagi Nightmare, dapetnya X-Hero juga bakal coba untuk ditabrak lagi pemain dan udah gak ada Fate Rewind udah gak ada juga, masih bisa lifesteal dan di saat yang sama juga Pai tumpang di tangan Shaolin sayangnya di karena Imperial Order cuma ada 663 juga dapetin kill pertukaran 3 untuk 2 kali ini. Tidak menguntungkan tapi di atas high groundnya mungkin bisa saja dihancurkan tapi sayangnya udah gak ada wave minion lagi dari RRQ. Wah, jadi kita nggak lihat kill-killnya sih. Kelewatan beberapa momen ya. Pas Cia mati nggak lihat, pas Pai mati juga nggak lihat. Tapi perangannya agak sedikit kepisah-pisah emang. Udah bingung banget mereka. Cia udah masuk, tapi damage-nya nggak cukup ya. Malah Cia yang mati sendirian. Dapetin X-Hero, dapetin asing, tapi kekalahan dari Pai-nya juga di bawah tadi. Ketik down langsung dan Alain di tengah. Coba tuh tahan sendirian minionnya punya Dead at Sunset. Dia nggak mau lepasin towernya soalnya. Ini tujuannya buat ngebersihin aja biar minionnya nggak masuk ya. Jadi towernya aman aja. Masih bisa ditahan, masih cukup bisa ditahan aja. Dan ini posisi dari Jia yang terlalu nempelin tadi ke arah Hino-nya Black. Emang Hino menjadi jungler tank yang sangat-sangat menyebalkan teman-teman. Susah banget buat dipunish sama pemain dari RRQ. Even true damage pun masih bisa diakalin dengan Fate Rewind. Gak ada yang burst banget. Kalau misalkan tadi mid lane Angela mungkin agak lain ceritanya buat RRQ karena bisa banget buat kebersihin ke arah Hino. Cuman Hino juga tank sih, jadinya serba salah. Butuh hero yang attack speed juga malah kalau misalkan lawan Hino tank itu.
Cuma harus nyapu bersih yang lain dulu sebelum lu tuh Paling ideal kayak sih gitu sih. mukulin Heino-nya sih. Heino-nya harus dicuekin dulu aja sambil mukulin hero yang lain karena emang nih hero bener-bener nge-buy time banget lama. Ya rugi. Kecuali kalau lu yakin bisa nge-burst ya. Kalau ternyata gak ke-burst dan masih bisa VTW sih rugi. Outburst dikeluarin tapi gak kena sama siapa kayaknya. Lagi sendirian banget kalau dari 6-3 di bawah. Tapi udah gak ada outburst lagi artinya gak bisa coba untuk buka inisiasi. Dan di sisi Overlordnya ini bisa diperangin sebenarnya. Impunity juga masih punya buff dari Tyrant sebelumnya dan masih ada perang. Nice, X-Hero-nya. Hampir masih ada Splendor tapi Splendor-nya masih disenahan. X-Hero nggak mati. X-Hero-nya masih bertahan. X-Hero finally bisa ditendor tapi yang tekan Kacia masalahnya. C-nya udah nggak ada. Tapi mereka bisa perang. Di area checkpoint banget dan aksinya nggak mati, masih bisa kabur keluar dulu. Black-nya masih tabrakin. Agak susah banget lawan Hino. Hino-nya kuat banget, bro. Dan di belakang Pai juga bakal jadi korban. 2 hero down dari RRQ. Cuman dapetin 1 tadinya. Asingnya nggak mati. Gue pikir bakal mati tuh Asing. Aduh, Splendor-nya bener-bener pas banget. Mereka gak expect mungkin Splendor harusnya. Mereka lihat ini punya Splendor dan mereka all in ke arah Frost. Yang bahaya banget dan yang pada akhirnya 663 juga gak beraniin diri lagi buat pakai Histatus Shinobi-Bachinya. Karena dia pun gak bikin Splendor, dia full damage buat ke-burst langsung ke arah pemain dari tim Impunity. Fatal sih. Ini ya Fatal oke, cuman ya karena hilang Overlord lah. Cuman untuk goldnya sendiri sebenarnya masih sama-sama aja gitu ya. Jadi ini, tapi ini bisa lama-lama kembali ke Impunity Kak, dengan mistake by mistake dari RRQ. Masih aman aja harusnya. Pakai mistake by mistake dari RRQ yang buat lama-lama ya bisa kekejar juga network goldnya. Mereka masih expect itu sih, Splendor nih, atau mungkin Century yang kalau udah ada. Kayak gitu-gitu, kalau mereka asal commit bahaya banget dari tadi. Dan hidupnya masih pegang ini, masih pegang petnya yang belum ditaruh aja, belum tahu di mana yang bakal dikasih Overlord pet ya. Jadi 50 second lagi sebelum Tyrant dan Hino problem banget. Ini kenapa Hino satu favorit meta dari tim Brasil nih. Oke, ini aman buat ya. Diamankan aja, tapi di sisi belakang ada pergerakan langsung, outburst dibuka nggak kena, tapi kalah 663 masih bisa lari somehow. Tapi tower kedua main sekaligus dan ini ada di perang langsung. Mereka ingin tabrakin lagi karena Shaolin bisa jadi korban. Shaolin dia bakal mati. No, Shaolin mati. Apa yang mati? Shaolin bertahan di belakang. Akhirnya mati tapi dia punya Century jadi nggak masalah sama sekali dan mereka masih ambil Black. Black yang punya Flat T1-nya berhasil. Gagal total dari RRQ, kehilangan 2 pemain sekaligus dengan Nightmare yang juga mati. Mereka masih punya damage dari Cia yang lumayan sakit tapi udah kehilangan 2 ya. Dan masih 5 orang yang bertahan dari pemain-pemain Impunity-nya, nggak ada korban sama sekali. Mereka mau nahan ke Higher, udah bisa di-killing Overlord-nya. Tapi Jester dilompatin Cia, hampir aja Cia, masih bisa lari, hampir. Aduh, Cia down. Masih ada kill ketiga artinya. Udah nggak ada Marco Polo damage lagi. Dan sekarang, Crystal Lake expose. Mereka bakal coba ke UKN ini, masih nungguin lumayan lama dari spontannya Pai. Dan ditahan sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali Jester. Jesternya bakal di take down. Belum, Jester bertahan. Jesternya mati dan Ace diamankan. Impunity tahan.